Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat teman-teman yang menyimak acara ini atau rekaman ini ya. Karena saat ini saya rekam di siang hari dan sedang hujan deras dan banyak petir. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Allahumma shayyiban nafi'an. Oke, kita lanjut ya. Ini yang ke-10. Jadi ini merupakan artikel pamungkas ya. Artikel terakhir dari HBR 10 Must Reads on Change Management. Ya, jadi ini merupakan yang terakhir. Nanti kita lihat bagaimana keterkaitan antara satu dengan yang lain. Baik, saya langsung aja share screen supaya kita bisa lihat bersama ya apa isi dari chapter 10. Judulnya sih Why Change Programs Don't Produce Change. Ya, jadi kalau istilahnya dulu kalau saya di kementerian pernah istilahnya salah satu wamen bilang begini. So many change but no change gitu ya. Karena terlalu banyak perubahan tapi ternyata nggak jalan gitu, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Nah, ini dimulai dengan sebuah artikel atau sebuah case ya, sebuah case dari tiga penulis ini, Michael B., Russell Hart, dan Beth Spector. Ini menulis bahwa 2 tahun setelah seorang CEO dari sebuah bank meluncurkan program perubahan, ternyata mereka tidak melihat adanya perubahan itu sendiri. Padahal mereka cukup heran ya, sudah membuat tujuan perusahaan, purpose-nya apa, culture-nya bagaimana, dan juga sudah membuat mission statement. Ya, ini yang paling sering ya, mission vision statement gitu. Dan canangkan atau diprogramkan dengan resmi dengan menggunakan banner yang besar gitu ya. Promosinya besar-besaran, pay for performance dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk nge-push supaya perubahan itu benar-benar terjadi gitu. Nah, ternyata yang namanya revitalisasi itu sebenarnya tidak berasal dari atas ya, atau andaikan memang dari atas harusnya atas tidak terlalu nge-push. Kira-kira itu yang dikatakan oleh tiga penulis ini. Jadi menurut dia justru perubahan itu terjadi kalau dilakukan oleh para manajer ya, jadi at the periphery ya, jadi mereka-mereka yang bahkan tidak di top management. Bagaimana caranya? Dengan menyelesaikan masalah-masalah real, concrete problems ya yang ada di perusahaan tersebut. Jadi bukan di drive oleh atasan gitu, harus cut reduction atau cut cost dan sebagainya, tapi justru orang-orang yang line manager ya istilahnya, yang bekerja bersama untuk memecahkan masalah-masalah bisnis mereka. Dan mereka lebih banyak fokus pada pekerjaan. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya jargon ya, misalkan alignment, empowerment, culture, kemudian apalagi agile, atau yang paling sering dulu digunakan tuh leverage gitu ya. Jadi bukan dengan kata-kata itu langsung. Jadi pekerjaan itu langsung dilakukan gitu. Jadi bukan banyak jargon-jargon dalam bidang change management gitu. Nah, kemudian apa dong peran dari top management? Jadi kalau memang top management bukan merupakan sumber utama untuk perubahan, di Indonesia biasanya gitu ya. Ini harus dimulai dari atas gitu ya. Padahal sebetulnya enggak, menurut tiga penulis ini enggak, harusnya memang dari dari bawahan, dari atau pertengahan, di tengah-tengah gitu. Saya juga pernah baca buku The Real Change Leaders, itu kebanyakan mereka line managers, mereka yang mengelola unit kerja gitu. Kenapa? Karena orang-orang di atas sana biasanya nggak begitu memahami masalah operations gitu. Sedang kita belajar atau kita bekerja untuk perubahan, biasanya itu pasti menyangkut masalah operations. Nah, perannya apa dong senior manager atau top manager atau top management atau C-level gitu ya? Mereka memberikan arahan aja secara umum ya, tanpa harus mendikte ya, solusinya harus begini, solusinya harus begono gitu ya.
Karena biasanya kalau seorang leader yang dari operations biasanya terlalu banyak ribet, banyak cerewetnya gitu. Lu harus ngerjainnya begini, caranya harus begini, dan seterusnya. Padahal para line managers itu sebetulnya sudah pada pinter-pinter semua gitu. Nah, tiga penulis ini kemudian menyarankan ada 6 langkah. Ya, jadi kunci dari artikel ini adalah 6 langkah, yaitu pertama adalah bagaimana supaya unit-unit kerja itu membangun komitmen bersama dengan dialog, ya, dialog bersama, ya, joint diagnosis terhadap apa masalah-masalah real yang dijumpai di bisnis, masalah pembayaran vendor, masalah vendor yang kurang berkualitas, masalah subkontraktor yang tidak bekerja dengan sesuai harapan, atau masalah motivasi karyawan, itu semua dibicarakan dengan joint diagnosis. Ya, jadi tidak sekedar diomongin dari atas, tapi juga diomongin dalam rapat-rapat yang dilakukan di line managers itu sendiri. Kemudian yang kedua, develop a shared vision. Nah, jadi kata-kata shared vision ini menjadi penting ya. Jadi visi itu tidak datang dari atasan, tapi dari mereka-mereka di antara manajer marketing, manajer produksi, manajer legal dan seterusnya, itu bekerja bersama untuk membangun visi bersama gitu ya, untuk bagaimana mereka bisa memanage usahanya dalam situasi yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, menurut tiga penulis ini, harus memberdayakan atau menjunjung tinggi yang disebut konsensus. Jadi konsensus ini bukan berarti memperlambat pengambilan keputusan, tapi paling tidak dengan adanya visi baru ini, mereka bisa menggabungkan atau menyelaraskan kompetensi di antara mereka agar terjalin yang namanya kohesi. Ya, jadi ini penting, foster konsensus ini. Nah, kemudian yang keempat, setelah ada konsensus, kemudian juga ada visi bersama, baru itu disebarkan. Ya, disebarkannya tidak harus dibumbui, harus ada SK dari direksi gitu, SK dari CEO, enggak ya. Justru di sini titik beratnya justru pada kalau bisa jangan kelihatan atasan itu terlalu ngepush gitu. Kalau terlalu ngepush biasanya malah ya namanya orang dipus ya, malah balik lagi, neken balik gitu ya. Nah, ini yang disarankan oleh tiga penulis ini. Dan yang kelima, andekan itu terkait dengan ngepush ya, ngepushnya melalui melembagakannya, to institutionalize ya. Jadi revitalisasi itu harus dilembagakan, harus dibuat bukunya, harus dibuat dokumentasinya supaya bisa kemudian dibuat SOP atau Policy System and Structures-nya. Ya, jadi ini penting sekali karena percuma juga kalau CEO-nya atau C-level-nya pada cerewet tapi tidak dibuat strukturnya, tidak dibuat sistemnya, sistem and procedure. Dan terakhir baru dilakukan monitor dan adjustment ya terhadap apa yang sudah direncanakan dan dijalankan untuk membuat revitalisasi tersebut menjadi berjalan mulus. Karena yang namanya revitalisasi pasti ada kendala. Tidak ada satupun revitalisasi atau program perubahan yang tidak menghadapi kendala. Jadi ini yang menjadi pokok bahasan dari tiga penulis ini. Mudah-mudahan dengan berakhirnya bab ke-10 ini, berakhir juga saya membahas buku HBR's 10 Must Reads on Change Management. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.